my name is Malvira Pohan with ID number. And my name is Gia Cintasari. ID number. Hi guys, my name is Harija Pramana with ID number. Hi, my name is Aidina with ID number is... Guys, what do you think about this news? Berikut adalah kronologi bagaimana kejadian ini dapat terjadi. Ternyata 100 siswa terlambat akibat ditutupnya gerbang akses pintu masuk lewat pintu parkir, sehingga memaksa mereka harus berjalan kaki dan memutar ke pintu gerbang yang terdepan. Namun, salah satu dari siswa ini setelah dihukum masih saja sempat-sempatnya bergurau dengan teman sebelahnya, yang membuat salah satu oknum guru yang bernama Bapak Idianto selaku wakil kepala sekolah kesal dan bertindak secara frontal dengan memukul siswa tersebut dengan kasar yang ditonton oleh seluruh masyarakat di sekolah tersebut. Perbuatannya ini mengundang banyak argumentasi, dan saat ini Bapak Idianto telah dinonaktifkan dari sekolah dan juga dihapuskan jabatannya. Setelah melihat dari kronologi berita tersebut, teman-teman, ternyata banyaknya macam-macam kekerasan dalam satuan pendidikan. Nah, yang pertama adalah tujuannya untuk merendahkan seseorang tersebut akan terlihat lemah dengan menertawakan sesuatu yang membuat dia down. Yang kedua dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa darinya. Dan yang terakhir adalah dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, ternyata pada tahun 2021, PPA mencatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Tak disangka, 34,74% yang melakukan kekerasan di sekolah adalah jumlah dari golongan guru atau pengajar. Padahal adanya regulasi menentang tindakan kekerasan terhadap anak seperti UU Perlindungan Anak di nomor 23 tahun 2003 pada bab 54, guru dan siapapun lainnya di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak. Ditambah Indonesia ikut dalam penandatanganan konvensi PBB untuk hak-hak anak yang menjamin tak ada seorang pun anak yang boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya. Nah teman-teman, setelah tahu berbagai berita saat ini, ternyata guru memiliki kode etik tersendiri sesuai dengan bagaimana ia ditempatkan. Ini merupakan salah satu kode etik guru terhadap siswa atau sebagai tenaga pendidik. Yang pertama adalah melaksanakan tugas mendidik, lalu dia mengajar, dia membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi setiap proses dan hasil belajar yang ada pada siswa. Selain itu, dia harus memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif dan juga menghormati setiap martabat dan hak-haknya yang berlaku. Nah teman-teman, jika guru masih belum sadar kalau mereka harus menuruti dan mematuhi setiap kode etik yang berlaku, maka adanya dampak dari kekerasan yang akan mereka lakukan terhadap siswa. Yang pertama adalah dampak pada psikologisnya. Bagaimana siswa dapat mengalami trauma, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi yang menurun, dan juga daya tahan mentalnya yang menurun. Bahkan rasa percaya dirinya akan menurun. Nah, yang kedua adalah dampak pada fisik seorang siswa yang mengalami kekerasan. Bagaimana kekerasan tersebut dapat mengakibatkan organ-organ tubuh yang mulai rusak maupun mengalami memar dan luka-luka yang mungkin lama akan sembuh. Dan yang terakhir adalah dampak pada sosialnya. Bagaimana seseorang yang mengalami kekerasan tersebut akan merasa takut pada lingkungan-lingkungannya ataupun merasa terancam dan merasa tidak bahagia di antara teman-temannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut mendapat tindakan kekerasan dari teman-temannya yang lain. Dari dampak tersebut, maka kelompok memiliki solusi pada kasus ini,
Yang pertama adalah pendekatan non-fisik. Bagaimana guru dapat menggunakan pendekatan non-fisik seperti memberikan tugas tambahan, memberikan peringatan lisan, atau memberikan tugas kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan restoratif. Bagaimana pendekatan ini melibatkan siswa dalam proses memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan, seperti meminta maaf, memperbaiki kerusakan yang telah dia sebabkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah solusi dalam pendekatan positif. Ini seperti memberikan hukuman yang bersifat positif, seperti memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan jika dia finish dalam menyelesaikan setiap permasalahan, maka guru layak untuk memberikan pujian terhadap perilakunya yang semakin membaik ataupun reward yang positif. Nah, teman-teman, kita telah sampai di penghujung informasi kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kelompok ambil dari kejadian tersebut, khususnya pada kasus guru yang memukul siswa di SMA 12 Bekasi, Selasa 11 Februari 2020, yaitu kekerasan dalam bentuk fisik tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun, termasuk dalam hubungan antara guru dan siswa di lingkungan sekolah,